kecil baru terbiasa gitu. Allah. Bajunya kuning bener. Turut. Perasaan tubulannya rodanya tak kena tanah. Alhamdulillah keluar kita. Masya Allah, laut yang luas, sangat luas ya Allah. Lautnya laut. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Alhamdulillah pada saat ini kami berada di atas Sungai Kahayan Kuala, tepatnya di Kalimantan Tengah, dalam menjalani rihlah dakwah. Atas pertolongan Allah kami bisa melewati dan menjalaninya dengan mudah. Mudah-mudahan kemudahan selalu menyertai kita semua. Ayuhal musyahidun al-kiram, dimanapun Anda berada, bahwa ketika kita melihat ini alam, maka kita akan diperlihatkan oleh Allah daripada tanda-tanda kebesarannya. Ayolah ibad, coba kita lihat lagi ini alam. Ada sungai, ada angin, panasnya matahari adalah bentuk daripada api. Habis itu adanya daratan, yaitu tanah. Maka 4 unsur ini ada pada tubuh kita: tanah, air, angin, dan api. 4 unsur yang ada pada tubuh kita ini adalah media kita untuk bisa ma'rifat kepada hakikat diri. Karena apabila kita mampu melihat diri kita dengan dalam, dengan jelas, maka benar apa yang dikatakan dalam sebuah riwayat, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa kenal akan dirinya, maka dia akan kenal dengan Tuhannya. Yang terdiri daripada 4 unsur ini, yang sumbernya cuma satu, yaitu nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di balik jasad yang kasar ada pula yang bernama ruh. Dan ruh ini pula adalah berasal daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah sebagai bahan baku ini alam. Sebagaimana dalam hadis kursinya yang berbunyi, kuntu kanzan makhfiyan. Sungguh dulu kata Allah, sebelum adanya ini alam, aku tersembunyi di dalam pembendaharaanku yang mulia. Namun Allah katakan, fa ahbabtu an u'rafa, aku ingin untuk dikenal, aku ingin untuk dima'rifati. Fa khalaqtul khalqa, maka Allah jadikan makhluk yang bernama nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang merupakan makhluk pertama kali yang dijadikan oleh Allah sebelum Asya. Sebagaimana yang sering kita dengar dalam Maulid Simtud Durar, yang di dalam riwayat Sayyidina Jabir, ya kan? Pada saat itu diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertanya, "Ya Jabir, innallah khalaqa qabla al-asya nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri." Sesungguhnya sebelum dijadikan segala sesuatu, ini alam, mau surga, mau neraka, mau bumi, mau dunia dan lain sebagainya, yang kita tidak bisa menyebutkan satu persatu saking banyaknya nikmat Allah, maka yang pertama kali dijadikan adalah bahan bakunya nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita praktekkan saja ketika kita sholat. Tegaknya salat kita itu adalah unsur pada jasad yang bernama api mulai berperan. Namun ingat, ketika api berperan, jangan lupakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Api adalah kecil bagi Allah. Ketika kita ruku', maka kita hakikatkan bahwasanya ada angin yang berperan pada saat itu. Angin bertiup sesuai dengan perintah Allah. Kemana Allah hendaki itu angin bertiup, maka dia akan bertiup. Maka fokus kita ke depan, sebagaimana angin dia fokus taslim pasrah kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Lalu ketika kita sujud, maka makhluk Allah yang bernama air itu berperan. Lihat air itu ketika dia turun, terus turun apabila ada dataran rendah, terus turun apabila ada lagi dataran rendah.
Sifat air terus menunduk, terus menurun. Maka bagi kita yang ingin mendapatkan rahmat Allah yang luas, turunkan hati kita, turunkan ego kita, turunkan kesombongan kita, maka limpahan karunia Allah akan kita peroleh. Lalu ketika kita bangkit dari sujud, duduk antara dua sujud, maka tanah berperan. Tanah mempunyai sifat tawadhu, yang tidak pernah membentak walaupun diinjak oleh berbagai macam makhluk. Tanah yang memiliki sifat terus membalas dengan kebaikan. Dikasih kotoran sekalipun, dia balas dengan kebaikan. Contoh saja, pupuk buat tanaman itu berasal daripada kotoran hewan, bahkan dari kotoran kita sebagai manusia. Namun tanah ketika dikasih kotoran, dia balas dengan tanaman, bahkan tanaman itu berbuah, dan kita pula manusia yang memakan. Kembali mata rantai makanan itu berputar, hingga terus kemanfaatan itu diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Namun ingat, wahai hamba-hamba Allah di mana saja berada, ingat, nikmat Allah begitu banyak. Yang kurang adalah syukur kita kepada Allah. Yang ini hanya sebagian yang Allah tampakkan. Sungguh kelak nanti di akhirat, surga sebagai tempat kembali kita, mudah-mudahan amin, itu lebih besar daripada dunia yang kita pijak saat ini. Maka jadikanlah dunia sebagai jembatan kita menuju surga. Jadikanlah dunia sebagai media kita untuk selamat di akhirat. Amin, Allahumma amin. Itu saja yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.